Oke. Soal yang pertama kita coba untuk nerapin yang kemarin. Ini sempat sudah kalian lihat nggak pembahasan videonya? Ada yang sudah lihat atau belum? Kalau misalkan belum, saya coba bahas sedikit sebelum saya kasih asas blacknya. Mari kita cek. Ini grafik Q gitu ya, Q terhadap perubahan suhu gitu ya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara suhu dan kalor yang diserap oleh es. Jika kalor leburnya ini 10 pangkat 5, masa es yang melebur sebanyak. Saya tanya sekarang, dalam grafik ini yang mana fase melebur? Masih ingat ya dari yang saya jelasin tadi? Yang mana fase melebur? Di posisi mana? Apakah ini ke sini? Saya kasih titik ya, ini A. Jangan datar. A. Yang mana yang mendatar? BC. Oke, nanti soal ini pasti akan saya keluarkan, mudah-mudahan kalian bisa ingat ya. B ke C ini fase melebur, sehingga kamu tinggal membuat hanya berpikir menggunakan persamaan BC. Di BC itu ada Q apa dia? Q BC di sini. Apa itu? Ada MS yang melebur nanti dikali kalor lebur. Selesai sudah. Pertanyaan sekarang berapa Pak Q BC-nya? Coba kamu lihat, dari 3,3 ke 9,9 itu berapa kalor yang diperlukan? 6,6. Oke, good, 6,6. Nah, tapi jangan lupa ya, ini 10 pangkat 3. Jadi harus diisi ini. Gitu. Terus M-nya S, yang ditanya, saya pakai X aja lah ya, biar nggak panjang. Kalor leburnya berapa? 3,3. Tinggal kalikan 10 pangkat 5. Begitu. Jadi X sama dengan, ya udah tinggal kita bagi. Ya kan? Ini coret-coret, gitu. Sisa pangkat 2. Ini coret-coret. Sisa berapa? 2 ya. Bener nggak? 2. Bener nggak ya? Atau setara dengan 20 gram ya. Bener ya, 20 gram ya. Coba dibagi. Nah, besok tuh akan ketemu soal grafik. Kalian nggak harus menghafalkan semua persamaan, tetapi dicek yang mana kira-kira pertanyaannya. Kalau melebur gitu, maka kamu cek, oh, yang di sana. Kalau diminta begini, Pak, saya dimintanya meleburkan es dengan suhu minus gitu, di sini minus ya. Maka nanti gimana penyelesaiannya, Pak? Gitu. Tinggal kamu tambah ya, Q-nya AB tambah Q-nya BC. Sampai melebur gitu, misalkan melebur menjadi air, berarti tinggal tambah. Dari Q-nya AB ditambah Q-nya BC dengan persamaan yang mana? Yang tadi, QAB MC delta TS gitu. C-nya kalor jenis S ya, dengan suhunya kamu naikin dari akhirnya 0 Pak. Ini delta T ya, jangan lupa nih delta T. Nanti suhunya dia ada suhu akhir kurangi suhu awal. Akhirnya 0, awalnya minus 5, jadi 5 derajat perbedaan suhunya gitu. Nah, ini delta T, semua delta T. Misalnya ditanya, Pak, saya dimintakan naikkan dia sampai dari minus 5 sampai melebur jadi air di 0 derajat. Ya tinggal kita tambah berapa kalori yang diperlukan. QAB tambah QBC. Gitu aja. Mudah-mudahan bisa. Nah, saya nggak lama-lama karena ada yang harus saya selesaikan juga untuk asas black. Boleh saya lanjutkan? Boleh atau belum? Ada yang mau tanya-tanya dulu sekarang? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, yuk kita mulai di asas black. Bagaimana Pak konsep asas black itu? Tolong diperhatikan baik-baik ya. Ini sangat sederhana. Asas black itu nanti menyatakan ini. Jelek-jelek. Saya pakai gini aja lah. Ya, key lepas gitu, nanti kamu mau ada key lepas gitu ya. Sama dengan key serap atau key terima gitu boleh. Nah, atau ada yang buatnya key lepas sama dengan key serap atau key lepas sama key terima. Maksudnya apa Pak? Gitu ya. Dalam pencampuran dua buah sistem, maka ada zat yang akan melepas panas
dan ada zat yang akan menyerap panas begitu. Apa indikator saya tahu dia melepas sama menyerap, Pak? Begitu sekarang. Perhatikan baik-baik. Untuk mengetahui siapa yang melepas panas dan menerima panas, kamu cek sekarang. Zat yang melepas panas kecenderungannya suhu lebih tinggi. Ini itu poinnya ya, suhu lebih tinggi. Kalau dia yang menerima panas gitu, kalau dia yang menerima panas, itu dia kecenderungannya suhu yang lebih rendah. Suhu lebih rendah gitu ya. Nah, sekarang saya tanya nih, langsung to the point ke dalam soal ya. Coba kamu lihat di kasus ini. Untuk mandi di malam hari guna membuat air panas nih. Sebanyak air mendidih 96 derajat Celcius. Mendidih suhunya sekian sebanyak 2,5 liter dituangkan ke dalam panci yang isi air 4 liter bersuhu 28. Setelah terjadi kesinambungan termal, kira-kira berapa suhu campuran keduanya? Nah, dari konteks ini, kamu bisa udah melihat yang mana melepaskan panas, pastikan suhu yang lebih tinggi ya. Si air mendidih. Yang mana menerima panas, pasti air yang lebih suhunya lebih rendah. Maka peletakannya gimana, Pak? Nah, kita buat di sini. Yang melepas kita buat di sini ya. Bagaimana rumusnya, Pak? Rumusnya kalor. Kita pakai yang M. M siapa? M air. Air panas nih ya. Nah, C-nya siapa? C air. Nah, ini delta T. Ini khusus, ingat ya, ini khusus punyanya yang air panas. Saya kasih P panas gitu ya. Terus kalau yang menerima gimana, Pak? Suhu yang lebih rendah. Siapa tuh? Air dingin biasa. Yang ini, 4 liter air nih. M tetap sama rumusnya. M, C, ini delta T. Ini khusus yang untuk air dingin. Nah, gini aja penyelesaiannya. Nah, sekarang kita masukkan. Boleh kita coba masukkan ya. Mungkin tempat saya tidak terlalu besar. Mudah-mudahan bisa cukup. Masa airnya berapa, Pak? Untuk yang air panas. Di sini berapa? 2,5 liter. Iya kan? Tulis di sini. Pak, apakah perlu konversi jadi kilo dan sebagainya? Perhatikan baik-baik ya. 1 liter air itu setara 1 kilogram. Air sama ya. 1 liter itu 1 kilo. Jadi ini tulis aja 2,5 nggak apa-apa. Nah, kalor jenisnya gimana, Pak? Ini kan sama-sama air ya. Kalor jenis air itu udah dikasih tahu nih, 1 kalori. Jadi boleh kita masukkan 1 atau coret aja nggak apa-apa. Karena sama-sama air. Dan sebelah kiri dan sebelah kanan ini sama-sama air, tidak ada es dan sebagainya. Boleh dicoret. Nah, kesulitan kamu tuh di sini, delta T ini. Perhatikan baik-baik. Suhu campuran itu selalu berada di tengah-tengah. Suhu yang tinggi tadi berapa? 96 kan? Suhu yang lebih rendah berapa? 26 kan? 28. Delta T dalam suhu tinggi ini gimana buatnya, Pak? Gitu ya. Kalau suhu yang lebih tinggi yang melepas panas, maka ditulisnya begini. Suhu tinggi 96 dikurangi sama suhu campurannya nanti. Begitu. Sementara untuk yang menerima, saat yang menerima suhu lebih rendah gimana? Kita tulis dulu ya, 4 liter tadi. Ini dikurungin. Delta T-nya gimana? TC kurangi 28. Nah, suhu campuran nanti dikurangi suhu yang lebih rendah. Begini. Gini sistemnya nanti. Ingat ya, suhu tinggi itu adalah yang ini T tinggi dikurangi suhu campuran. Sementara kalor yang menerima suhu campuran dikurangi 28. Begitu kira-kira. Saya pengen kalian coba nulis, coba dikerjakan. Dapatnya berapa? Orek-orek. Silakan orek-orek. Oke, Indra Giri nggak masuk. Yang TC kumpulin sama yang TC kan, Pak? Iya, perlu saya ini apa namanya tuliskan. Atau sama-sama ya biar cepat ya. Saya pakai ini aja deh. Oke, bantu saya 2,5 kali 96 itu berapa?
240 ya? Iya. 240 min 2,5 TC ya? Nah, kali masuk ya, jangan teman-teman di sini nanti kali masuk gitu. Terus 4 TC, saya tulisnya 4 TC dikurangi itu 112. Benar nggak? 2, 3, 8. Benar ya? Benar, Pak, benar. Oke, tinggal pindah ruas 240 ditambah 112 sama dengan 6,5 TC. Ya, berarti TC-nya sama dengan 352 bagi 112. Salah, 6,5. Sekitar berapa ya? Ada yang pakai kalkulator? 54. 54. Oke, perhatikan baik-baik. Dari hasil yang kalian dapat ini, jadi besok itu bisa bisa ketahuan ya bahwa tidak mungkin suhu campuran itu lebih tinggi daripada suhu yang lebih tinggi ini loh, 96. Dan tidak mungkin lebih rendah dari suhu paling rendahnya. Namanya suhu campuran, suhu setimbang ya. Jadi mereka berdua bercampur dan menemui suhu kesetimbangan tuh di sini, 54. Kira-kira seperti itu. Jadi konsep asas Black itu biasanya pertanyaan yang akan muncul itu kalau nggak berapa suhu campurannya ditanya berapa dong massa air yang diperlukan atau Z biar dia mencapai suhu kesetimbangan berapa. Seperti itu. Saya nggak akan maju dulu sebelum kalian benar-benar jago. Kita coba latihan soal lagi boleh? Oke, Pak. Oke. Ini kalau kalian nanti rekordan videonya saya kirim kok, saya taruh di YouTube biar kalian bisa muter ulang-ulang. Oke, ini saya lewati atau saya cukupkan, saya kasih ke soal lain boleh? Boleh, Pak, boleh. Oke. Nah, ini saya kasih soal, saya zoom dulu nih. Oke. Ini boleh kita coba satu dulu. Yang nomor 13 UN 2018. Dengan pola yang sama, siapa yang bisa nemukan ininya? Atau saya bantu biar cepat ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang belum connect dan sebagainya. Boleh saya, ini udah dicatat atau mau saya screenshot dulu? Taruh di grup? Atau saya ginikan aja? Oke, saya ginikan aja. Oke, ini kelihatan ya? Ini kelihatan ya? Mari kita sama-sama, biar teman-teman yang lain nggak pada nungguin. Oke, air mendidih sebanyak 250 ml dituangkan ke dalam panci 400 ml dengan suhu sekian. Oh, ini soal yang sama ya. Berarti Q ini saya gedekan lah. Oke, Q lepas sama dengan Q terima, Q serap gitu ya. Mari kita masukkan karena dia sama-sama air jadi MC delta T. Ini khusus untuk yang suhu lebih tinggi, yang lepas ya. Kemudian sama dengan MC delta T khusus untuk suhu yang lebih rendah, yang menyerap, menerima panas. Mana yang menerima panas sebanyak berapa? 250 ini. Saya nggak konversi ke jadikan liter ya, karena ini dalam soal perbandingan. Atau ginikan aja langsung tabrak nggak apa-apa. Terus kalor jenisnya Pak, kalor jenisnya sama air saya habisin. Kemudian delta T-nya gimana dong? Berarti 100 dikurangi, ini suhu yang lebih tinggi ya. 100 dikurangi TC yang akan kita cari. Kemudian yang di sini 400. Sementara ini delta T-nya TC kurangi 35. 80, Pak. Oke, itu Bu ya. Makasih Bu. Mari kita coba sederhanakan dulu Bu. Teman-teman yang lain boleh lihat, saya mau bagi dia, ini nolnya saya coret gitu kan.
Terus saya mau bagi 5 nih. Ini 40 sama 25 sama-sama dibagi 5. Ini 5 kali 100 gini. Min TC. Sama dengan ini sisa 8 ya. Ini TC. Oke. Terus saya coba kali masuk, kali substitusi. Jadi ini berapa ya? 500 min 5 TC gitu. Sama dengan berapa nih? 8 TC min berapa ya? Oke, good, 280. Nah, tinggal dipindah ruas jadi 280 sama 500 jadi berapa? 7. Sama dengan 13 TC ya. Hasilnya berapa nih kalau kalian bagi? 60 ya. Oh, 60 ya? Oke, 6, bener-bener angka 8 sih. Kalau 6 sini kan 817. Bener ya? Oke. Bisa ya? bisa. Oke. Saya mau naikin level soal lagi. Karena ini kan masih baru 2 Z dengan yang sama ya. Mari kita naikkan soal lagi yuk. Kita yang lebih susah. Jadi Pak, kalau ketemu dengan suhu yang di bawah, misalkan minus gimana ya Pak? Gitu misalkan. Nah, kalau dia minus, maka ini loh. Hati-hati banget di sini. Jadi Q lepas atau Q terima ya. Mari kita lihat soal dulu baru boleh ya. Ini Tata lewati boleh? Atau ada yang mau tanya-tanya dulu? Atau cukup pas? Oke, lanjut. Saya lanjut dulu. Oke. Nah. Ini, mari kita cek soal seperti ini ya. Saya snipping dulu boleh ya? Saya snipping dulu biar lebih kelihatan jelas. Nah, tipikal soal saya nanti itu kayak nomor 16 ini mungkin. Nah, ini biar kalian cek gitu ya. Mari kita pindahkan ke sini. Oke. Dalam sebuah bejana, masanya diabaikan. Terdapat A gram 40 derajat, 40 derajat dicampur dengan S gitu ya. Nah, berarti kalau misalkan saya gambarkan begitu, kira-kira gitu. Salah lagi. Wah, jelek banget lah. Ada berapa gram air gitu ya di sini gitu misalkan dia 42 derajat air gitu. Dimasukin es gitu ya. Ada es sehingga dia bercampur gitu ceritanya. Nah, tapi esnya itu minus 4. Kalau tadi kan tidak ada pencampuran es ya. Setelah diaduk-aduk ternyata 50% esnya melebur dan sebagainya. Nah, konsepnya sekarang gimana menyelesaikan? Tapi pertanyaannya malah bukan suhu campuran ya. Ditanya berapa perbandingan massa A dan B. Nah, ini penting banget kita coba cek ya. Dari kita cek punya Q lepas sama dengan Q serap atau Q terima gitu ya. Saya tanya, gimana? Ada yang lebur, ada yang ini kan berarti ditambah. Nah, kita cek sekarang. Mana suhu yang siapa yang jadi Q lepas di sini? Air kan? Berarti kita tulis di sini M air, kita tulis ya M air. Terus ada kalor jenis air. Jangan lupa nih C air gitu ya. Sama delta T. Gitu ya. Sama dengan nah, ini penting banget nih yang menerima nih. Yang menerima ini kan dia mulainya dari minus 4 ya. Kalau minus 4 tadi dalam grafik masih inget nggak pakai kalor jenis yang pakai kalor apa? Dari yang minus 4 yang gini. Dia tuh berada di sini min 4 di fase AB. Sehingga kita diterima ini kita perlu kalor tambahan jadi kayak M-nya S. C-nya S masuk nih kalor jenis S-nya sama delta T. Nah, tapi mereka kan bergabung atau melebur sampai di kondisi titik leburnya di 0 derajat. Nah, mereka bercampur di posisi ini. Di posisi ini. Maka kita harus tambahkan
di posisi ini adalah apa? MS sama kali kalor lebur, begitu. Nah, inilah jadi persamaan yang kita pakai khusus untuk asas berat di kondisi yang tidak mulainya dari 0. Nah, ya, tidak mulainya dari, dia malah mulainya dari minus. Maka ada tambahan seperti ini. Yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini. Dan mereka bergabung di sini. Pak, nanti kalau dia naik sampai 100 derajat gimana? Maka nih tambahkan lagi nih yang menerima nih, di fase ini kita tambahkan lagi. Misalkan TC-nya ada berada di sini gitu. Maka kita perlu tambahan lagi gitu. Nah, inilah kenapa kalian harus kuat-kuat bisa nginget di per fase itu. Nah, kita jalanin dulu boleh ya? Kita jalanin dulu boleh ya? Untuk nih gimana Pak cara penyelesaiannya? Oke, kita buat M air berapa? Di sini dalam kondisi dibilang A. Kita tulis di sini ya A. Gitu. C air berapa Pak? Gitu ya. Seperti kita ketahui dalam kalori C air berapa tadi? Kalau kalori tadi 4.200 itu kan joule per kilogram. Kalau kalori 1. Iya, makasih ya. 1 kalori gitu, saya nggak pakai tulis terlalu panjang ya, 1 kalori ini cek ya. Kalau lebur S nya 80, kalau jenis S dikasih tahu, kalau jenis airnya tidak dikasih tahu ya. C air udah, delta T nya bagaimana Pak gitu. Sekarang di posisi dia apa namanya itu, yang suhu tingginya berarti 42 dikurangi TC gitu kan harusnya tadi ya. Karena dia bercampur di posisi titik lebur es di 0 derajat, maka TC-nya sama dengan 0. Nah, kita nggak cari TC, ingat kita nggak cari TC, kita mencari perbandingan A dan B. Nah, saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Oke. Suhu campurannya berada titik melebur sama dengan 0. Nah, gitu. Mari kita sambung lagi. M-nya S kita tahu pada saat di sini. Perhatikan baik-baik ya semuanya. Di sini dari 4 ke fase 0 derajat, dia kan belum melebur ya kan? Maka M-nya S kita tulisnya utuh. Apa itu B? CS-nya berapa? Kalau jenis S 0,5. Tulis 0,5. Terus delta T-nya gimana, Pak? Gitu ya. Delta T-nya kan fasenya si dari S menjadi 0 derajat kan di sini nih. Maka delta T-nya itu udah pasti akhir dikurangi awal di sini. 0 dikurangi minus 4. Begitu. Nah, di sini baru dikasih tahu bahwa ada 50% S yang melebur. Berarti kan setengahnya. Ya setengah dari B ya kan 0,5 B. Aduh. Dengan kalor leburnya berapa? 80. Aduh, gimana nih? Nggak bisa digedein nih. Oh nih, 80. Seperti ini. Penulisannya cukup lumayan. Mudah-mudahan kalian nanti obok-obok soal ini ya. Obok-obok soal ini. Yuk kita masukkan sekarang A kali 1. A kalikan masuk jadi berapa tuh? 42A. Sama dengan berapa nih, Bu? 2B kan Pak? Good. Ini berapa nih, Bu? 40B. Oke, mari kita gabungkan, Bu. Berarti ini 42A. Pak, sama banding 1. Iya, good. Selesai. 42A sama dengan 42B. Maka kalau ditanya berapa perbandingan A per B, berarti A. A banding B berapa dong? Ya, tinggal 42 di B ini bagi 42 di A gitu. Berapa dong? 1 banding 1. Ini jawabannya. Nah, tolong dipelajari baik-baik soal ini ya. Karena saya pastikan yang tipikal begini keluar. Nah, teman-teman yang nggak dapet ketemu saya ini lah kasihan nih sebenarnya. Tapi di video bisa kalian tonton ulang-ulang. Nanti saya upload ya. Oke, nanti poin pentingnya apa?
Nah, dalam soal SBMPTN atau UTBK tuh biasanya dia mainan kayak gini. Jadi key terimanya ini lah dimainkan itu sampai di fase mana. Kadang-kadang anak-anak tidak bisa mengkonversi ini. Pak, saya harus mulai dari mana dan sampai mana? Ini poin penting di sini. Kalau misalkan kalian memang sudah tahu, oh titik leburnya sampai di 0, berarti cukup sampai di fase MS kali L. Oh Pak, dia sampai 60 derajat gitu, maka ini tambah lagi. Sampai MC delta, MC-nya air, tapi delta T-nya sampai di 60 kurang TC nanti. Permainannya di sini. Oke, boleh? Kita cukupkan atau bagaimana? Ada yang mau tanya-tanya dulu? Silakan. Oke Pak. Saya mau satu soal lagi, tapi bukan tentang ini, tapi tentang konduktivitas thermal yang saya pastikan saya keluarin juga di PAS. Sehingga kalian fokus belajarnya udah tentang latihan soal itu gitu. Ini pertemuan kita terakhir ya. Hari Sabtu nanti kayak nggak tahu nih. Tapi saya sudah mempersiapkan latihan soal untuk PAS kalian 2 tipe, sehingga kalian bisa latihan sendiri di rumah. Kalau gitu saya lanjut dulu boleh? Lanjut Pak. Oke, yang lain mudah-mudahan tidak tertidur atau sambil makan boleh. Saya lanjut dulu lah. Mana ya? Wah, kok kesini? Oke. Nah, tipe selanjutnya yang saya kasih keluarin dalam soal apa tuh kalor yang belum saya ajari, tepatnya pasti saya akan ajar. Nomor 28 seperti ini. Ah, ini. Gimana Pak konsep konduksi, konveksi, radiasi gitu ya? Tolong ditonton videonya, saya nggak jelasin banyak-banyak. Sudah saya sediakan semua gitu ya. Jadi tinggal kalian tonton aja. Nggak usah khawatir ya, nanti ini saya upload. Oke, nah ini. Nah, konsep konduksi, saya harus jelaskan konsep konduksi dulu. Karena ada yang sudah tonton sampai radiasi sama konduksi sama konveksi nggak? Sudah. Oke, good. Jadi konduksi itu nanti perpindahan panas gitu ya. Yang perlu medium, di mana partikel perantaranya tidak ikut berpindah. Hanya mulai getaran-getaran itu ya, transfer energi dia. Tumbuk sehingga bergeser ke posisi yang lagi satu. Nah, ini saya akan langsung selesaikan buat kalian sehingga kita bisa lebih cepat. Hantaran kalor, salah. Konduksi itu tulisannya H gitu ya. Sama dengan boleh dibuat Q per T atau ini nggak saya isi deh biar kalian nggak bingung. Langsung aja ya. Koefisien konduksi, iya gitu ya. Kali luas penampang kali delta T, nah, ini per L. Tebal, ya ini apa nih Pak gitu. Mudah-mudahan pada nonton. Kayaknya konduktivitas thermal. Nah, ini dia. Jadi kemampuan bahan untuk menyerap panas. A-nya apa Pak? A-nya luas penampang. Nah, luas area dari logamnya nanti. Delta T gimana Pak? Kayak tadi. T2 kurang T1 gitu ya. Selisih antara suhu akhir sama awal. L-nya apa Pak? L ini bisa tebal bahan nanti nih atau panjang bahannya. Tebal atau panjang bahan. Oke, mari kita selesaikan soal ini. Perhatikan baik-baik. Dalam proses konduksi pasti panas itu akan berpindah dari suhu lebih tinggi ke suhu lebih rendah. Jadi secara alami dia ngeng ke sini. Nah, kemudian ada logam suhu awalnya 50 dan ada logam suhunya 0. Ditempel sama dia. Nah, di sini tuh suhu campurannya atau sambungannya gitu. Nah, kita disuruh nyari berapa suhu sambungan ini. Kita gimana kan konsepnya? Tinggal kita sama dengankan aja. Hantaran kalor konduksi untuk logam 1 gitu ya. Kita sama dengankan dengan hantaran kalor untuk salah. Hantaran kalor untuk logam 2 gitu. Terus gimana Pak? Langsung buat rumusnya. K untuk yang satu kali A untuk yang satu gitu. Sama delta T gitu ya. Untuk yang satu dibagi sama L untuk logam 1. Ini K2. Ini A2 gitu ya. Sama delta T per L2. Nah,
Coba kita lihat dulu apa yang kita tahu. Konduktivitas termal logam 1 ternyata 4 kali gitu ya. Nanti kita akan konversi di sini ya. Ternyata K1 itu adalah 4 kalinya konduktivitas termal yang 2 gitu. Nah, dianggap ini dia ukurannya sama, berarti kita coret ya, ini coret aja nih. Nah, gitu. Nah, langsung kita ganti ya. K1-nya gimana, Pak? Tulis 4 kali K2. Delta T-nya gimana, Pak? Perhatikan baik-baik kayak soal asas black tadi. H1 kan suhunya lebih tinggi ya, logam 1 pada H2. Maka tulis di sini yang mana? 50 dikurangi suhu sambungannya. Ah, suhu lebih tinggi seperti ini dia pasti. 50 dikurangi TC. Kalau suhu lebih rendah gimana, Pak? K2-nya gimana? Jangan diganti, tulis saja K2 karena kita sudah merubah K1. Tulis saja tetap K2. Kali delta T-nya gimana kalau suhu lebih rendah tadi? TC, suhu sambungan itu, kurangi sama 0. Ini bisa dicoret-coret. Gitu. Kali masuk. Berapa nih, Bu? 20 TC. Ayo, udah kelihatan ya? 40 ya, Pak? Oke, good. Itu siapa Fajar ya? Farel. Oh, Farel. Maaf, maaf. Oke. Nah, soal ini pasti saya pastikan juga keluar. Tolong dipelajari baik-baik ya. Ada menyambung konduksi. Bisa? Poin pentingnya adalah apa? Kalian cuma nentukin ini aja yang susah, delta T-nya. Jangan lupa ya. Kalau suhu logamnya lebih tinggi, udah pasti suhu tinggi kurangi suhu sambungannya nanti. Kalau suhu logamnya lebih rendah, berarti suhu sambungannya yang dikurangi lebih rendah. Gitu. Ya. Nah, di LKPD saya juga udah ada. Mana tuh? Nih, pakai latihan ya. Yang ini. Oh, ya. Jadi pakai latihan. Karena waktu kita kan udah habis nih. Satu soal lagi, kalian tolong cek yang nomor 2 ini ya. Karena yang ini juga saya pastikan akan keluar. Nomor 2 sama nomor 3. Beres dah sudah di color. Oke ya, saya nggak habisin full. Mungkin cukup segini dulu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, ada informasi penting yang harus saya sampaikan ke kalian. Penting banget ini, penting banget. Nah, jadi setelah ini kalian itu sudah boleh mengerjakan, saya menyediakan kuis fluida statis sama fluida dinamis. Itu kapan aja boleh kalian kerjain sambil latihan soal untuk PAS. Kita kan belum nih untuk ulangan harian di fluida statis dan dinamis. Itu saya sudah sediakan di sini. Boleh dikerjakan nanti malam, besok, 2 hari lagi gitu ya, sebelum PAS ya. Terus saya menyediakan juga kalau kalian ada yang mau latihan soal untuk persiapan PAS, ini boleh dikerjakan. Saya punya 2 paket. Jadi nanti saya akan buka semuanya. Bisa dikerjakan kapan saja. Bebas. Mau sama kelompoknya, mau diskusi ini, lihat soal itu. Tapi itu ada waktunya ya, jangan sampai leha-leha gitu. Maksudnya kayak satu kuis itu ada mungkin 1 jam gitu. Jadi jangan sampai lebih dari itu gitu. Nanti saya akan buka, jadi kalian bisa ngerjain kapan aja. Sampai sebelum kapan ya jadwal fisikanya? Ada yang tahu nggak? Hari Senin? Enggak ya? Sabtu. Oh ya. Oh, masih lama ya. Jadi bisa belajarlah untuk ini. Silakan nanti kalau yang ini ngerjain fluida statis sama dinamis saya akan buka ya. Atau saya buka sekarang aja. Ini punyanya Eka, pantasan nggak kebuka nih. Nih saya buka dulu biar kalian bisa langsung ngecek. Ngerjainnya mau bareng-bareng, ngerjainnya mau sendiri, nggak masalah ya. Yang penting tuh dikerjain tuh dibuka. Silakan. Itu kuisnya cuma bisa dibuka sekali aja. Ya. Jadi nggak bisa berulang-ulang. Tapi langsung ada pembahasannya, jadinya kalian harus ini sih. Jadi kalau misalkan ada yang agak curang-curang dikit lah gitu, misalkan saya tumbalin dulu, kamu duluan ya kerjain soal itu gitu. Habis udah keluar habis
Ya begitulah. Pak, sebelumnya maaf saya mau nanya. Kemarin saya ada ngerjain soal itu, kayak latihan soal gitu, tapi baru kejawab 7, waktunya udah habis. Jadi nggak bisa lihat buka soalnya lagi. Oh ya, nggak bisa kebuka. Iya kan, saya udah jawab, cuman 7 aja kejawabnya, karena saya nggak lihat ada waktu gitu. Oh Jadi gitu. cuma Mau 7 aja. oke. Tapi itu pada saat kamu klik review kelihatan nggak jawaban-jawabannya hasilnya? Eh, Kelihatan Pak, kelihatan. kalau Yang saya udah waktu kekirim itu karena waktunya udah habis tuh langsung log on sendiri gitu, Pak. Oh nanti buka aja lagi. Ini saya buka ya. Kalau kamu mau latihan lagi boleh. Ini kan memang cuma punya satu. Ini kan cuma satu kali aja. Jadi kamu bisa lihat lagi soal itu dengan jawabannya. Terus kalau kamu mau mau ujian apa namanya menguji diri lagi bisa di latihan persiapan PAS yang kedua ini. Dimana ciri-cirinya hanya bisa satu kali pengerjaan ini loh, attempt allowed satu gitu. Ini 1,5 jam. Kalau yang kemarin, coba saya lihat punyanya siapa? Intan ya? Iya, Pak. Coba saya lihat dulu. Oh udah ada yang ngerjain nih, 5 orang. Coba saya lihat dulu. Oh Laksmi, wah hebat banget tuh. 76 dia. Oh ya ini Intan, kamu dapat 28 nih. Kamu bisa lihat sendiri kok nanti di review nih soal-soal saya tuh. Latihan gitu, ini udah bener kamu tuh. Ya, yang untuk ngelatih-ngelatih diri nggak apa-apa. Ya, nah, silakan nanti dilatih sampai sebelum persiapan PAS itu nanti saya akan cek-cek kenapa. Nanti kan saya lihat juga tuh pertimbangan penilaian tuh saya lihat oh ini sudah ini nih sudah dapat latihan sekian gitu ya. Tapi yang paling penting nih kalian harus ngerjain ini ya fluida statis sama fluida dinamisnya biar ada nilai masuk nih. Ada yang mau tanya-tanya lagi kira-kira? Pak Guru, berarti materi PAS-nya cuma 3 itu aja ya, Pak? Iya itu. Sorry. 3 itu aja gimana maksudnya? Sebentar Farel. Saya Ya,